Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Falah Nuryadi dengan NIM 21509334078 dari kelas E2.2 Prodi D4 Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemenuhan tugas dasar listrik elektronika otomotif, yaitu mengenai penggunaan multimeter dengan cakupan materi, pengertian, jenis, fungsi, bagian, dan cara penggunaan. Baiklah, simak penjelasan yang saya akan bawa. Pengertian multimeter itu sendiri. Multimeter atau multitester ini adalah sebuah peralatan khusus yang digunakan untuk mengukur komponen listrik, mulai dari mengukur hubungan arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, hingga resistensi dari suatu rangkaian listrik. Multimeter atau multitester sangat dibutuhkan manakala kita sedang memperbaiki atau membuat suatu rangkaian listrik. Dan juga penting untuk mendeteksi secara kondisi yang terjadi pada komponen listrik, pada barang-barang elektronik ataupun aliran listrik yang ada di rumah. Untuk mendeteksi apakah ada kerusakan atau tidak, sehingga menghindari kemungkinan timbulnya kebakaran ataupun korsleting listrik. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis multimeter. Terdapat dua yang umum sering kita jumpai, yaitu multimeter analog dan digital. Ciri-ciri multimeter analog adalah tampilan jarum yang dilengkapi dengan reng-reng angka atau reng hasil ukur. Dengan kata lain, jenis analog lebih manual penghitungannya, sehingga dibutuhkan ketelitian terutama saat menentukan tegangan atau voltase yang cukup besar. Dan juga mengenai akurasinya juga lebih rendah dibandingkan dengan jenis digital. Lalu multimeter digital lebih sering digunakan karena cara kerjanya jauh lebih mudah dan akurat juga. Hasil alat ukur dapat dengan mudah dibaca pada layar yang tertera pada multimeter digital. Istilah lain dari multimeter ini adalah DVOM atau Digital Volt OHM Meter, atau juga bisa disebut DMM, Digital Multimeter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari multimeter itu sendiri. Fungsinya beraneka ragam tergantung jenis-jenis yang digunakan pada multimeter tersebut dan juga merek yang ada pada multimeter tersebut. Yang pertama, multimeter bisa digunakan untuk mengukur OHM atau mengukur resistensi. Yang kedua, juga bisa digunakan untuk mengukur DC volt atau mengukur tegangan DC volt, arus DC. Bisa juga AC volt, mengukur tegangan arus AC volt, bisa juga mengukur dengan ampere, mengukur tegangan listrik pada umumnya. Dan juga banyak sekali seperti contohnya mengecek hubungan singkat atau koneksi, mengecek transistor, mengecek kapasitor, elektrolit, mengecek dioda, LED, dan dioda Zener, mengecek induktor, mengukur HFE, transistor, mengukur suhu juga bisa. Terus tadi sedikit menjelaskan mengenai pada mengukur tegangan listrik, bisa juga digunakan dalam satuan mikroampere ataupun miliampere sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dalam multimeter. Secara spesifik saya akan menjelaskan bagian dalam multimeter analog. Yang pertama yaitu ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk memiliki fungsi sebagai penunjuk mengenai hasil pengukuran yang dilakukan. Lalu yang kedua ada skrup. Skrup ini digunakan untuk pengkalibrasian multimeter guna terhindar dari kesalahan. Pengkalibrasian juga bertujuan agar jarum selektor berada pada posisi 0 saat belum digunakan untuk mengukur. Dan pengkalibrasian dilakukan menggunakan obeng minus, atau juga bisa menggunakan alat-alat datar seperti yang lainnya. Lalu skala jarum pengukuran. Skala jarum pengukuran ini memiliki angka-angka yang disusun sebagai skala dari pengukuran itu sendiri. Lalu ada terminal. Terminal terdapat warna merah dan warna hitam. Warna merah positif dan warna hitam negatif. Lalu ada juga tombol
pengatur OHM. Di sini fungsinya yaitu untuk pengkalibrasian ketika jarum tidak di posisi 0, maka tombol ini diputar. Dan jangan lupa antara terminal positif dan negatif digabungkan terlebih dahulu baru diputar agar menghasilkan kalibrasi yang sesuai. Lalu di sini di bagian selektor ada tegangan DC, arus DC, skala OHM yang mana digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam pengukuran itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan multimeter. Yang pertama, di sini saya akan mencontohkan atau memperagakan cara menggunakan multimeter DC volt. Yang pertama, posisikan saklar pemilih multimeter atau multitester pada area DC. Yang kedua, pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, sebagai contoh, terskala selektor ke 12 volt atau intinya ke yang lebih tinggi. Karena apabila dilakukan pengukuran dengan memilih selektor yang lebih rendah, itu dapat mengakibatkan multimeter tersebut rusak atau mengalami hangus bakar. Yang ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Yang keempat, baca hasil jarum pengukuran di display skala multimeter itu sendiri. Langsung saja, di sini saya akan memperagakan. Yang pertama, tentunya pastikan Anda mengetahui perkiraan tegangan benda. Di sini saya akan mengambil contoh 22 volt, maka pilih selektor yaitu di atasnya. Karena di atas 22 yang terdekat adalah 50, maka pilihlah 50 agar mempermudah penunjukan jarum. Lalu setelah sudah diarahkan pada DCV, jangan lupa karena ini arus DC dipilih 50 DCV 50 volt. Selanjutnya hubungkan probe ke terminal yang akan diukur, yaitu di sini probe merah ke terminal positif, probe hitam ke terminal negatif. Lalu baca hasil pengukuran. Di sini jarum menunjukkan pada posisi strip kedua dengan menggunakan skala 50, yaitu ini di garis kedua, 20 lebih 2 strip. Karena ini menggunakan skala 50, yang mana stripnya itu, setiap satu strip terhitung 1 volt. Jadi 20 ditambah 2 strip jadi 22. Hasil pengukurannya 22 dibagi skala maksimal yaitu 50 lalu dikali dengan pemilihan selektor yaitu 50. Maka diperoleh hasil 22 volt. Baik, dilanjutkan contoh selanjutnya yaitu masih sama DC volt dengan tegangan 140 volt. Jadi kita pilih selektor yang di atasnya 140 volt yaitu 250 volt. Setelah diperoleh dan dipilih selektor pada DCV 250, maka hubungkan probe tersebut ke benda yang akan diukur. Karena di sini 250, maka setiap satu stripnya terhitung 5 volt. Maka diperoleh jarum tersebut menunjukkan angka 140. Di sini di tengah-tengah 125 ditambah 5, 10, 15. Maka diperoleh 140. 140 dibagi 250 yaitu skala maksimal, lalu dikali dengan 250 yaitu selektor, maka diperoleh hasil 140 volt DC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran pada AC volt. Tidak jauh berbeda seperti pengukuran pada DC volt, yang membedakan hanyalah pada penunjukan selektor yang dipilih. Dan jangan sampai salah pilih karena dapat menyebabkan kerusakan pada alat multimeter tersebut. Oke, langsung saja yang pertama posisikan saklar pemilih multimeter pada area selektor AC. Kedua, pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang diukur. Jika ingin mengukur contohnya 220 volt,
putarlah saklar selektor ke 250 atau ke 500 volt. Lalu yang ketiga, hubungkan prob ke terminal tegangan yang akan diukur. Yang keempat, baca hasil jarum pengukur di display skala multimeter. Langsung saja saya akan mencontohkan kembali, pastikan Anda mengetahui perkiraan tegangan benda. Di sini saya mengambil contoh tegangannya 2,2 volt. Ini berdasarkan hasil yang sebelumnya kita belum mengetahui, hanya memperkirakan. Jadi, maka pilihlah selektor yang skalanya di atasnya. Di sini bisa 10, 50, atau mohon maaf, di sini bisa 50, 250, bisa juga 100. Agar mempermudah, sini saya akan memilih skala pada selektor yaitu 100 DC volt 100. Yang mana karena 100, jadi kita hanya perlu memperhatikan yang ada di sini. Skala 10, agar mempermudah penghitungan. Lalu setelah selektor dipilih pada ukuran 100 kali 100, maka hubungkan prob ke terminal tegangan yang akan diukur. Balik lagi, merah positif, hitam negatif. Lalu setelah dihubungkan, perhatikan jarum menunjukkan ke arah berapa. Di sini saya mendapatkan ada 2+1 strip, yang mana karena di sini skalanya 10, satu strip terhitung 2. Jadi 2,2. 2,2 karena ini skalanya 1 sampai 10 dibagi 10, lalu dikali selektor yaitu kali 100, maka dihasilkan 220 volt AC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan pada OHM atau resistensi. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke OHM. Lalu pilih skala sesuai dengan perkiraan OHM yang akan diukur. Yang ketiga, set 0 dengan menghubungkan prob positif dan prob negatif. Jadi yang merah dengan yang hitam digabungkan. Lalu pastikan jarum menunjukkan angka 0. Apabila jarum tidak menunjukkan angka 0, maka selektor yang bisa diputar pada multimeter diputar agar pas pada posisi 0 di sebelah kanan. Langsung saja saya akan mencontohkan di sini mengenai pengukuran OHM. Yang pertama tadi, setelah kita memperkirakan tegangan, lalu bisa juga agar mempermudah dan menjadikan alat multimeter tersebut akurat, dilakukan kalibrasi dengan menghubungkan prob merah dan prob hitam, lalu memutar ininya selektor agar pas di sisi 0. Setelah dilakukan kalibrasi, kita memperkirakan kira-kira tegangan yang kira-kira resistensi yang akan diukur itu berapa. Di sini saya akan mencontohkan kali 1. Berarti tegangan yang dilakukan, sekali lagi. Jadi resistensi yang diukur yaitu sesuai besarannya. Apabila 2 berarti 2 OHM, atau 10 OHM. Di sini menunjukkan dial jarum pada garis 10 kali 1. Berarti di sini jelas sangat mudah, mana hasil dari pengukuran tersebut yaitu 10 OHM. Lalu yang contoh kedua, masih sama dalam pengukuran OHM. Setelah dilakukan kalibrasi, lalu dipilih selektor. Di sini kami menggunakan selektor kali 10, yang mana hasil dari pengukuran itu dikali 10. Jadi kita perlu mempertimbangkannya secara akurat. Setelah kita pilih selektor kali 10, lalu menempelkan prob merah dan hitam pada benda tersebut, kita bisa melihat jarum penunjukan yang ada. Di sini karena kali 10 berarti 100
sampai 200 ini terdapat 5 garis. Jadi setiap garisnya itu terhitung 20. Karena di sini jarum menunjukkan garis kedua, maka 140. 140 kali 10, maka hasilnya adalah 1.400 OHM, atau bisa juga 1,4 kilo OHM. Jadi pengukuran OHM sangatlah mudah, tergantung kita menyesuaikan kalibrasi agar pengukuran tersebut berjalan maksimal. Dan juga masih banyak pengukuran-pengukuran lainnya yang bisa digunakan dari alat multimeter ini sendiri. Dan juga sekali lagi tidak semua multimeter itu sama, berbeda, ada yang digital, ada yang analog, dan juga setiap merek, setiap jenis memiliki kemampuan pengukuran yang berbeda-beda dan skala yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi multimeter ini sendiri. Dan sekali lagi, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, atau kurangnya maksimal dalam penjelasan materi. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.